balik lagi dengan gua Mr. P di channel teknik.com. Oke guys, gimana kabar kalian yang menonton video ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dihindarkan dari yang namanya virus corona ini nih guys. Amin. Oke guys, sebelum gua masuk ke video kali ini, gua mau ada informasi ke kalian terkait komitmen dari teknik.com menghadapi situasi virus COVID-19 ini. Yang pertama, jadi gua mewakili tim teknik mengucapkan banyak terima kasih nih kepada kalian yang masih setia dalam hal untuk order barang-barang teknik melalui teknik.com. Untuk komitmen kita yang kedua ya, demi menjaga sterilisasi barang pada saat sampai ke kalian, tim teknik.com melakukan yang namanya penyinaran UV untuk barang-barang yang mau kita kirim guys. Jadi kita kasih sinar UV untuk barangnya dan kita tambahin juga dengan pembersihan menggunakan alkohol swabs ini guys. Jadi pada saat sampai ke kalian, kita pastikan kondisi barang sudah steril nih, kayak gitu. Akan tetapi, karena memang pada saat pengiriman kita nggak tahu ya, jadi kita berikan ini. Jadi pada saat udah sampai barangnya ke kalian, kalian bisa bersihin barangnya pakai alkohol swabs ini. Terus juga yang ketiga, gue juga mau info bahwa kami mohon maaf juga apabila dalam hal pengiriman ini agak molor ya waktunya, karena memang ya kita memahami situasi corona ini sangat mengganggu dalam hal proses pengiriman. Banyak konter ekspedisi yang tutup atau cuman setengah hari, itu sangat mempengaruhi faktor jangka waktu pengiriman kita. Ya guys, di video kali ini gua libur dulu ya untuk membahas atau mereview alat-alat teknik, karena di sini gua mau share ke kalian mengenai APD untuk pencegahan virus COVID-19 ini guys, karena memang banyak di luar sana orang-orang yang masih belum aware ya, masih belum tahu mengenai alat-alat apa saja yang mereka siapin untuk pencegahan virus corona ini. Nah, di sini salah satunya yang kita siapin atau yang mau gue bahas adalah masker guys. Jadi di WHO atau di beberapa instansi kesehatan, dia menyarankan ada 2 jenis masker yang memang bisa mengantisipasi yang namanya virus corona ini. Nah, kira-kira perbedaannya apa aja sih mengenai kedua masker ini, dan apakah benar masker ini bisa melakukan pencegahan ya, atau bisa berfungsi untuk mencegah yang namanya virus corona ini guys. Oke guys, untuk yang pertama gua mau bahas yang namanya masker bedah. Nih lu tahu nggak nih soal masker bedah nih coy? Tahu lah, yang sekarang lagi mahal kan? Iya. Itu sebenarnya fungsinya buat apa sih Mr. P? Masker itu kan fungsinya buat dokter waktu operasi kan? Bener, harusnya sih fungsi aslinya memang dia untuk penahan liur ya pada saat dokter melakukan pembedahan atau operasi. Jadi biar bener-bener steril nih kondisi pasien saat operasi nih. Karena dia memiliki 3 lapisan untuk melindungi kita dari yang namanya partikel-partikel udara yang mungkin berukuran besar ya. Dan juga bisa menahan kita dari yang namanya percikan air liur. Jadi kalau orang bersin atau batuk, kalau kita pakai ini aman banget coy. Tapi dia nggak bisa ngeprotek kita untuk partikel kecil, mungkin sejenis bakteri atau virus dari udara. Dari luar ya. Iya. Jadi sebenarnya fungsi utamanya itu agar kita sewaktu kita batuk itu nggak keluar ya. Benar. Gitu jadi ya, supaya ngeprotek kita juga dan orang lain biar nggak nular kayak gitu. Jadi buat melindungi dari virus atau bakteri ini sebenarnya nggak terlalu efektif. Karena pada saat kita pakai itu masih banyak celah coy. Dari kanan, kiri, atas tuh masih bisa masuk. masih banyak udara yang bisa masuk ke hidung kita ya. Tapi untuk pemakaian saat ini sih lumayan mendukung sekali. Ya bener, mau nggak mau lah, biar yang paling penting kan kita pencegahannya harus pakai masker coy. Nah, biar lu nggak bingung karena masih banyak orang-orang di sana nih yang masih salah ya dalam hal menggunakan masker. Di sini gua akan kasih video cara menggunakan masker yang benar. Simak ya guys.
Oke guys, di sini gue mau praktekin mengenai cara menggunakan masker operasi yang benar. Tapi sebelum lu pakai ini, jangan lupa cuci tangan dulu ya guys, biar bersih tangan. Minimal 20 detik sesuai anjuran dari WHO nih. Oke, yang pertama untuk posisi hijau atau yang berwarna ini, kalian harus berada di luar ya tempatnya. Terus yang dalam ini baru di bagian dalam atau bagian mulut dan hidung. Dan untuk yang ada kawatnya itu ada di bagian atas posisinya. Jadi jangan sampai kebalik guys. Oke, langsung aja kita pakai. Dan usahakan ini bagian tengahnya jangan dipegang guys. Oke. Nah, ini untuk kawatnya bisa dilekuk ya, biar sesuai dengan batang hidung kita. Jadi biar benar-benar dia bisa rapet ya. Nah, guys, kayak gini guys. Ya guys, untuk selanjutnya gue mau jelasin mengenai masker N95. Lu tahu nggak nih mengenai masker ini coy? Ya, masker ini kelihatannya lebih memprotektif kita ya dari virus karena nggak ada celah di antara. Bener banget tuh cuy. Jadi memang masker N95 ini masker yang memang sangat direkomendasikan ya, khususnya juga untuk WHO, karena dia bisa menyaring partikel kecil dari udara itu sampai 95% untuk tingkat efektivitasnya guys. Jadi sangat membantu dan juga sangat bagus banget ya untuk memprotek kita dari yang namanya virus atau bakteri. Karena memang pada saat kita gunain masker ini memang nggak ada celah ya, nggak ada celah udara masuk. Lain halnya dengan masker bedah ini guys. Coba lu pakai Mr. P. Oke, jadi gua akan kasih tahu nih gimana cara menggunakan masker N95 ini yang benar. Ya, ini untuk posisi yang ada besinya, ini posisinya di atas ya guys. Jangan sampai salah. Oke. Ini tinggal lu pegang bagian bawahnya, terus langsung lu kaitin ke wajah. Oke. Kok ribet aja? Nah, kayak gini guys. Set. Ya. Jadi posisinya kayak gini dan memang di sini Rapet banget ya. rapet banget, buat napasnya agak pengap gitu. Cuman ini memang sangat bagus buat memprotek partikel kecil sekalipun dari udara buat masuk ke tubuh kita. Nah, di sini gue mau info sedikit mengenai plus minus dari kedua masker ini. Untuk yang pertama soal masker operasi atau masker bedah, keunggulannya dia memang sangat nyaman nih guys pada saat kita gunain. Jadi kalau kalian atau siapapun yang ingin menggunakan masker dalam jangka waktu yang lama, ya cocoknya pakai masker operasi ini karena memang sangat nyaman banget. Terus juga dia juga bisa ngeprotek kita dari namanya partikel dari droplet. Misalkan ada orang yang bersin atau batuk, itu bisa menghalau partikel tersebut, jadi nggak langsung masuk ke dalam hidung atau mulut kita. Dan kalau kita juga bersin ya, menghindari orang-orang untuk betul. infeksi dari flu kita gitu ya. Kalau lagi sakit, ini juga membantu. Nggak cuma membantu lu sendiri, orang lain juga terbantu dengan lu menggunakan masker ini, karena biar nggak nular ke orang lain. Oke guys, untuk kesimpulan yang kedua soal masker N95, di sini gua akan jelasin ke lu. Nih keunggulannya apa nih Mr. P? Pertanyaan bagus coy. Karena di sini keunggulan dari masker N95 memang terbukti efektif untuk melindungi yang namanya virus atau bakteri masuk ke dalam tubuh kita guys. Jadi dia seperti yang gue bilang di awal, 95% mampu menghalau ya atau memfilter namanya virus atau bakteri dari dalam udara nih guys. Karena ini benar-benar rapet ya Mr. P ya. Betul, karena pada saat kita pakai sangat rapet banget, nggak ada celah udara yang masuk nih. Dan di sini untuk minusnya sendiri, ini untuk maskernya karena memang dia sangat rapet terus pengap juga. Ini nggak cocok nih buat orang tua, lansia, atau orang yang mengidap penyakit pernafasan. Ibu hamil boleh ya Mr. P? Kurang sih kalau menurut Kurang gue, ya.
takutnya ya kalau orang, terutama orang yang punya penyakit pernafasan nih coy, coronanya dia nggak kena malah penyakit lain yang bikin dia kena nih. Jadi ini cocoknya memang buat medis guys, karena memang keterbatasan masker ini sangat direkomendasikan untuk para tenaga medis lah, kayak gitu. Kita mah nggak usah pakai ini. Berdasarkan instruksi dari pemerintah ya, bahwa memang persediaan dari masker operasi dan juga masker N95 ini makin menipis karena banyak mafia masker nih yang ini emang negara plus 62 ini sangat gokil banget guys. Di saat lagi orang butuh, mereka memanfaatkannya. Sangat gokil. Tapi di sini pemerintah peduli ya sama kita, makanya di sini mereka menyarankan untuk menggunakan yang namanya masker kain. Nah, untuk masker kain ini yang bagus itu yang seperti apa sih Mr. P yang bisa memprotek? Di sini kita? gua akan kasih cuplikan video ke kalian mengenai masker kain yang mungkin bisa memprotek kita dari yang namanya virus corona. Oke guys, di sini gue mau ngasih tahu lu mengenai masker kain yang bagus itu seperti apa. Gue akan kasih unjuk nih. Nih gue pakai masker kain gue ya. Apakah masker kain gue ini bagus atau enggak? Langsung aja kita tes ya. Oke, ini udah rapet ya coy. Nah di sini gue sediain korek api. Jadi kalau masker yang bagus itu pada saat korek dinyalain terus kita tiup, nih apinya nggak akan mati guys. Apakah punya gua akan seperti itu? Wow, anjay. Kali lagi ya. Oh no. Gimana sih lu? Ini yang gocengan kayaknya nih. Jadi solusinya kalau lu kedapetan punya masker ini dan kayak gini modelnya ya, terus udara bisa keluar, bisa lapis pakai tisu aja guys. Mungkin 3 atau 5 lapis lah supaya bisa menutupi dari masker ini nih. Masker yang murah ini guys. Biar udaranya nggak keluar. Nggak keluar, bener. Coba masker lu gue pengen tahu. Ya, paling juga sama. Masker mahal Mr. P. Masker gocengan juga lu. Oh iya ya. Wih. Oh iya ya guys. Ini masker yang bagus guys. Mantap. Sini. Oke guys, jadi tadi masker videografer gua sangat gokil ya. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini mengenai pembahasan APD masker. Semoga apa yang kita persembahkan ini bisa bermanfaat ya buat kalian. Oke, saran dari gua sebelum gua cabut di sini, gua cuma mau himbau ke kalian, tetap jaga selalu yang namanya kebersihan, mulai dari cuci tangan sampai mandi ya yang rajin, karena memang itu bisa mencegah langsung tertularnya virus corona. Terus juga kalian mesti makan makanan yang sehat sama olahraga yang teratur nih guys, biar imun dalam tubuh kita tuh kuat nih untuk menghadapi yang namanya virus corona ini. Mungkin dari lo ada tambahan coy buat para pemirsa nih. Oke, mungkin dari gua ada sedikit ya. Intinya kalian tetap harus menuruti segala anjuran pemerintah ya guys, karena itu buat kebaikan kita bersama nih guys ya. Terutama kalian yang gak penting banget keluar ya nggak usah keluar guys, nggak usah kumpul-kumpul. Apalagi buat kalian yang kumpul kebo ya guys, itu banget sih guys ya. Iya itu dengerin tuh apa kata videografer gue guys. Jadi ini memang anjuran pemerintah sangat baik ya buat kita, dan tentunya dengan anjuran pemerintah ini mudah-mudahan bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona ini guys. Amin ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video kita. Tunggu updatean video kita selanjutnya guys. Salam.